yaitu A. Tidak dapat melihat sesuatu yang jelas. Terus ulang. Terus yang arti kedua berlari-lari cepat, yaitu yang meninggalkan tugas. Oke, tadi ada PR, tadi 5 soal. Kata-katanya itu ada 5. Nah, sebutkan kata bisa, arti satunya apa, arti duanya apa? Dapat atau mampu, arti satunya. Ya, arti duanya. Kalau bulan, Bulan kalender penandaan waktu, arti 1, arti 2, satelit dalam bumi. yang kata kali, Jono. Arti satunya apa? Kali. Yang arti 1 kata kali. Kata untuk menyatakan kelipatan. Yang arti 2-nya Sungai. ya. Terus Nadia, kata kalau arti satunya Alat untuk mengukur waktu. ya, arti 2-nya Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. ya. Terus Jamilatun, kata rapat arti satunya apa? Arti satunya cepat sekali. Arti Dan 2-nya arti 2-nya kemampuan untuk membicarakan sesuatu. oke, semuanya sudah paham? Oke, silakan. Kemudian Bapak lanjut tentang halaman 32, yaitu tentang mengenal awalan terus, nah, seberapa tahukah kalian? Apakah kamu sering menggunakan kata menulis? Menulis sering. Oh, sering. Sering kan? Sering. Ya. Menurut kamu, apakah kata menulis menggunakan awalan huruf ma? Iya. Apa kata dasar dari kata menulis? Tulis. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kata yang berawalan ma dan kata dasarnya dengan oke. Nah, pengertian awalan dan maknanya. Awalan adalah salah satu imbuhan yang terdapat pada bagian awal sebuah kata dasar. Hasil dari penambahan imbuhan ini menimbulkan makna yang beragam. Perbedaan makna yang ditimbulkan ini tergantung pada awalan yang menempel pada kata tersebut. Jenis awalan dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa awalan, yaitu nomor 1 Karlina. Awalan apa nomor 1? Awalannya me. Yang kedua Atur. Ber. Yang ketiga Nadia Oktavina. Di. Awalan ma berfungsi membentuk kata-kata kerja. Awalan ma dapat berubah membentuk menjadi man, menga, atau man, atau tetap ma. Makna yang ditimbulkan adalah 1. Melakukan tindakan. Contohnya apa? Menulis. 2. Ya, kemudian yang kedua bekerja dengan alat. Contohnya Mengunci, mencampur, membajak, memanam, memetik, mencambuk, memail. oke. Terus yang ketiga membuat jadi atau menjadi. Contohnya Meninding, menurun, memanas, mencair, mendidih. oke. Terus kita ice breaking. Semuanya berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semuanya.
Contohnya huruf S pada siram tidak ditemukan pada kata menyiram. Begitu pula huruf B, huruf K, dan T. Huruf-huruf ini akan lulu jika ditambah awalan me. Nah, itulah contoh-contoh kata yang huruf pertama kata dasarnya tidak lulu ketika diberi awalan me. Adakah kegiatan sehari-hari teman-teman yang diawali dengan kata imbuhan me? Ya, terima kasih. Selanjutnya kita coba buatlah kata dengan awalan ma dari gambar di samping. Dimulai dari nomor 1. Menyanyi. Yang nomor 2, Jono. LKS-nya halaman 32. Ya, Jamilatun nomor 3. Meminum. Ya. Mana minum? Nomor 4, Helna. Menginjak. Oh iya itu. Menginjak. Ya. Nomor 5, Atul. Mendengar. Ya. Nomor 6, Nadia Okta. Mengobrol. Mengobrol. Nomor 7, Nadia. Menulis. Menulis. Nomor 8, Khairul Nisa. Memoto. Nomor 9, Rija. Membuka. Membuka. Nomor 10, Kupas. Nomor 11, Memegang. terus pemisah kata dasar. Kata me, pemisahnya me tambah lihat. Kata memakan, pemisahnya me tambah makan. Terus kata menyanyi, pemisahnya menyanyi. Ya udah, lanjut. Sama ya. Nah, kalau kata menutupi, coba pisahkan awalan dengan kata dasarnya. Tutup, i. Ya. Ma adalah awalan, tutup adalah kata dasar, i adalah kata pilihan. Kata menjalankan, coba. Menjalankan. Ya. Kata awalannya menjalankan. Oke, tugas dan kelompok. Silakan peserta didik dibagi ke 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Kita ambil 3 orang aja, jadi 3 kelompok. Silakan pilih kelompoknya masing-masing. Nomor 2. Oh iya. Dapat dipilah dapat 2. Kuis. Dapat 3. Ya, silakan buka LKPD-nya, kemudian jawab soalnya. Ceritanya sama Kak, sebentar. Pakai
Sudah kan? Sudah. Sudah. Ya, silakan kelompok 1 untuk membacakan jawaban doa dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Jadi di sini kami ceritanya yang berjudul Kisah Putri Junjung Gue. Dikisahkan jika pada dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Amuntai di Pulau Kalimantan yang rajanya adalah 2 bersaudara. Kedua bersaudara itu bernama Patmaraga. Akhirnya para dewa mengabulkan permohonan itu dengan syarat harus bertapa dahulu di sebuah pulau. Setelah bertapa sekian lama, datanglah sebuah wangsit yang meminta istrinya untuk memakan gunung Kastuba. Singkat cerita, sang permaisuri mengandung dan lahirlah sepasang bayi kembar yang sehat dan rupawan. Kabar tersebut memacu semangat Patmaraga untuk juga segera memiliki anak. Rupanya para dewa mengabulkan permintaan Raja Tua, namun dengan cara berbeda. Ketika sedang melewati sungai, dia melihat seorang bayi perempuan yang terapung di sungai dan berada di atas gumpalan buih. Bayi tersebut kemudian mendapat julukan Putri Junjung Gue. Yang sungguh mengejutkan, ternyata bayi tersebut mampu berbicara. Bayi tersebut meminta selembar kain dan selai selimut yang harus ditenun. Dalam waktu setengah hari, Raja Tua menyayembarakan permintaan tersebut. Siapapun yang memenangkannya akan menjadi pengasuh sang bayi. Seorang perempuan bernama Ratu Kuripan memenangkan sayembara itu. Rupanya tidak hanya cakap dalam menenun, dia juga memiliki kekuatan gaib sehingga mampu memenuhi permintaan sang bayi. Raja Tua memenuhi janjinya dan mengangkat Ratu Kuripan menjadi pengasuh Putri Junjung Gue hingga dewasa. Jawaban dari kelompok 1. Nomor 1 memiliki sama dengan me plus milik plus i. Terus memperoleh sama dengan me plus i. Mendapatkan sama dengan me plus dapat plus kan. Mengabulkan sama dengan me plus kabul plus kan. Meminta sama dengan me plus minta. Minta. Memakan me plus makan. Mengandung sama dengan me plus kandung. Memaju sama dengan me plus pacu. Melewati sama dengan me plus lewat plus Kan plus me plus kejut plus kan. 12 menyayembarakan plus me plus sayembara plus kan. Angka 13 menjadi Kelompok 2. kami dari kelompok 2. Ya, bacakan ceritanya. Saya disuruh membacakan cerita yang panjang. Karena sangat panjang, saya singkat saja. Yaitu yang berjudul Masjid Awal Mula Trikesuma. Masjid tersebut berada di Kelurahan Merabai Barat, Kecamatan Merabai. Sebelumnya disebut Masjid Jami. Masjid ini punya peran penting pada era perjuangan melawan penjajah Belanda sebelum dinamakan masjid. Yaitu tadi dulu namanya Masjid Jami. Namanya diubah pada tahun 1900-an ketika direlokasi. Kini nama Trikesuma diabadikan
dikembalikan menjadi nama jalan di kota Barabai. Kembali ke cerita masjid, ada tradisi yang terus dijaga oleh takmir, yakni tausiah setelah sholat maghrib berjamaah. Nah, ini disebut menjadi kebiasaan sejak masjid ini dibangun. Kalau bulan Ramadan diganti dengan ceramah subuh. Silakan Rijal. Ya, jawaban dari kelompok 2. Yang pertama, merupakan. Merupakan. Menjadi. Menjadi. Nomor 4, menyiarkan. Mensiarkan. Menentang sama dengan mentang. Menggerakkan sama dengan gerak. Melawan melawan. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Amparan Tatak Pisang yang bernama nama anggota Latun, terus saya sendiri Kalina dan Nadia. Membacakan cerita tentang Mandin Cangkarin. Mandin Cangkarin merupakan cerita rakyat yang memiliki arti air terjun bernama Cangkarin yang berasal dari Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Diceritakan pada zaman dahulu ada sebuah sedangkan Bujang Muratawan sendiri seorang pemuda yang memiliki sikap rendah hati, penyabar, dan memiliki penampilan sederhana. Adanya sebuah peristiwa melanggar adat karena adanya kejadian seorang gadis hilang yang belum tahu sebabnya. Oleh karena itu, dicarilah gadis tersebut oleh warga desa termasuk Bujang Muratawan. Bujang Muratawan sendiri sudah mencurigai seseorang, yakni Bujang Alai. Benar saja terjadi. Tidak berapa lama, Bujang Alai mengumumkan bahwa seorang gadis yang hilang ada di rumahnya. Di rumah saya ada seorang gadis yang saya sembunyikan. Silahkan jemput gadis itu, tetapi dengan syarat orang itu mampu menahan ujung kerisku lebih dulu, ucap Bujang Alai dengan nada menantang Bujang Muratawan. Dan terjadilah sebuah peperangan yang sengit yang mengakibatkan pertikaian selama berhari-hari. Pada suatu hari, peperangan itu menewaskan Bujang Alai akibat terjatuh ke dasar sungai Mandin Cangkarin. Cucuran darah yang mengalir membuat semua batu di air terjun berwarna merah. Hingga saat ini masyarakat sekitar percaya bahwa bongkahan batu besar berwarna merah tersebut merupakan batu yang terkena darah keluarga Bujang Alai. Untuk kata-katanya berdasarkan hasil cerita tadi, yang pertama memiliki sama dengan milik, berarti merupakan merupakan, membawa dan bawa, melanggar dan langgar, mengumumkan dan kan, menahan dan tahan, menantang dan tantang, mengambil dan ambil. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Tadi setiap kelompok tadi dibuka pertanyaan dan menjawab soal, kemudian dipresentasikan. Nah, sekarang kita lanjut. Oh ya, Ice breaking. Putar-putar, pereganglah bahu. Dan diputar-putar, pereganglah bahu. ya silakan buka lagi buku bahasa Indonesia halaman 33 tentang soal evaluasi. Nah, silakan kerjakan latihan berikut. Tuliskan 10 kata huruf pertama pada dasarnya huruf. Contohnya ma, tiup, meniup. Yang kedua, tuliskan 10 kata huruf pertama pada dasarnya tidak huruf ketika diberi awalan ma. Contohnya ma lipat jadi ma lipat. Oke. Diberi waktu
Bagaimana